wajib ada pasti. Kalau kita develop sistem itu pasti juga ada permintaan untuk view Kanban. Jadi salah satu best practice sih memang ini. Oke. Udah seperti itu aja sebenarnya teman-teman ya. Contohnya yang bisa saya sampaikan untuk yang expense. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman untuk yang expense? Ya. Kalau misalkan nggak ada ya saya lanjutkan dulu ke rekrutmen. Oke, kalau ke rekrutmen coba saya trialkan aja yang online, versi online. Ya, versi online. Sekarang jadi register ya, karena memang kayaknya diupdate sistemnya. Kemarin pakai cara itu enggak, masih kena free. Ternyata setelah saya tambahkan yang rekrutmen itu langsung register, kayaknya ada yang diperbaiki juga di webnya dia. Oke, ini yang perlu ditambahkan teman-teman nanti kan diinstal rekrutmen ya, modul rekrutmen. Selain itu yang perlu teman-teman tambahkan adalah ini, bentar saya klik ya, adalah website. Yang perlu install tambahannya ya, sebagai pelengkap ini nanti ada website, teman-teman install juga, sama online jobs ya, karena rekrutmen nanti hubungannya ya sama itu, duanya itu ya, di website kita maupun yang di sumber yang lain. Oke, sudah diinstal, kita langsung masuk di rekrutmen ya. Kita masuk pertama di settingnya dulu. Oke. Ya, kalau teman-teman sudah install tadi website sama online jobs ya, salah satu fitur nanti juga akan ada ini, di settingnya akan muncul job posting ya, online posting, nanti dipublish di websitenya kita. Terus kemudian ada interview form ya, nanti bisa kita buat modelnya kayak apa ya, interview secara online kayak gitu ya, kita bisa buat formnya dulu, terus kemudian nanti bisa diisikan serentak ya oleh pesertanya, bisa live session dan seterusnya, itu bisa di model-model seperti itu. Nah, untuk interview form di sini kita bisa membuat model template-nya dulu. Ya, template-nya apa itu bisa kita buat di sini. Contohnya kita sudah pernah buat template yang bervariasi misalkan ya di sana. Ini template-template-nya sudah saya buat. Oke, contohnya aja ya, ini seperti ini. Ataupun teman-teman misalkan membuat juga juga bisa di sini. Nanti contohnya saya buat contohnya dulu aja. Misalkan saya create ya, interview form misalkan. Oke, questionnya apa? Add a section. Misalkan apa ya di sini ya? Pendidikan. Oke, terus kemudian add question. Ya, question kan macam-macam ya, ada multiple, single ya, sama kayak Google Form lah ya, mirip seperti itu. Ini yang bisa diatur juga seperti apa. Misalkan kalau pendidikan berarti apa ya, pendidikan ya bisa lulusan ya, ataupun program studi misalkan. Nah, bisa dipilih multiple line box ataupun single line box seperti itu, ataupun multiple choice ya, bisa dipilih. Oke, save and new aja misalkan seperti itu. Terus pertanyaannya selain itu apa ya, perguruan tinggi misalkan. Oke, terus kita lihat lagi nih sectionnya, kita misalkan buat sectionnya lagi, ada kemampuan misalkan saya tambahkan questionnya apa
bantuan Anda misalkan. Table-nya nggak apa-apa nih. Save menu. Terus misalkan apalagi ya setelah itu, misalkan udah, kalau ini di pendidikan bisa kita tambahkan lagi ya, questionnya misalkan tahun lulus, misalkan date ya. Saya save and close ya. Ini bisa kita pindah di atas kayak gitu. Kalau ini description ya, misalkan teman-teman mau tambahkan description lamaran apalah kayak gitu. Ini optionnya bisa ditampilkan satu page ya, semua pertanyaan atau per section ya, bisa diatur. Oke, habis itu udah cukup kayak gini aja, saya save. Oke, udah. Nanti muncul seperti ini interview form, kita udah buat ya. Kita kembali lagi ke setting ya, udah kita save. Oke, habis itu kita lanjut saja di sini application-nya di besok. Oke, jadi rekrutmen, konsep rekrutmen itu kan ya, jadi kalau misalkan kenapa kok harus ada rekrutmen, itu bisa menjadi salah satu apa ya, dia itu menunjukkan bahwa perusahaan itu berkembang, bertumbuh ya, meningkat kayak gitu. Jadi dia butuh karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di perusahaan itu. Nah, biasanya kalau kayak gitu memang identiknya adalah nanti dengan job positionnya apa. Dia sebenarnya itu harus menyelesaikan pekerjaan apa sih di sana ya. Nah, terus berarti job description ya, seperti itu, job description-nya apa. Terus nanti kira-kira dia mau kita masukkan di job posisi yang apa. Nah, sehingga di rekrutmen itu pasti identiknya adalah di job position, sama nanti isinya adalah job description-nya apa. Dan serta jangan lupa adalah butuh berapa orang untuk menyelesaikan pekerjaan itu ya. Pastinya sudah dianalisa ya, pakai metode yang pasti teman-teman juga sudah praktekkan juga pas di MSDM ya. Jadi ada bagaimana membuat analisa beban kerja dan seterusnya. Oke, jadi intinya kayak gitu. Teman-teman juga sebelumnya pas pendahuluan juga sudah buat job positionnya apa, job description-nya apa ya, nanti tinggal di implementasikan pas di pembuatan di sini. Oke, ini tampilannya. Jadi tampilan di menu apa ya namanya, Kanban juga ya, sama. Kalau di application, kalau kita klik application itu bisa dilihat by job position seperti ini atau by all application. Kalau all application itu adalah dari yang sudah submit ya, aplikasi-aplikasi calon karyawan kita yang memang dia sudah mau submit ke lowongan tertentu seperti itu. Biasanya enak di job positionnya sih ya. Kalau teman-teman lihat di sini itu ada di sini ya, ini itu adalah namanya, nama lowongannya apa ya, job posisinya itu apa. Oke, kalau ini adalah bintang itu favorit atau enggak gitu aja sih. Ini ya enggak terlalu banyak perubahan juga di sini. Kalau di sini nama di sini adalah rekruternya, dia yang bertanggung jawab untuk rekrut, proses rekrutmen ini siapa nanti bisa diatur juga. Kalau yang di sini itu adalah nama emailnya ya, nama email untuk email lamarannya lah ya, email lamarannya contohnya bisa di email ke sini ataupun yang lain ya. Nanti kalau di sini adalah application-nya, berarti isinya ya lamaran yang sudah masuk ya, aplikasinya sudah masuk ke tempat ini apa ya. Kalau new application ini berarti ada satu aplikasi baru yang masuk. Kemudian kalau to recruit ini berapa orang yang dibutuhkan untuk posisi ini. Oke. Terus di sisi 3 ini ada rekrutmen dan, itu misalkan kita sudah dapat karyawannya, kita mau tutup ya, berarti kita cek di sini rekrutmen dan di sini. Kalau edit berarti kita mau edit lamarannya. Kalau preview interview itu kita mau melihat form interview yang sudah kita siapkan di sini. Oke.
Kalau di sini ya teman-teman, kalau misalnya di sini tuh saya klik di job description, ini itu akan tampil di websitenya seperti itu. Oke, di websitenya. Ini previewnya aja ya, saya back. Terus kalau misalkan bisa di sini saya geser, ini saya klik ataupun saya geser ya. Ya nanti ini adalah terpublish di website kita. Jadi artinya yang sudah kita buat di websitenya itu akan terpublish. Ya, kurang lebih ini untuk yang fitur di application itu fungsinya seperti itu. Terus kalau di sini ya, saya di sini ada link tracker. Link tracker itu ibaratnya kita mau menginputkan ya, menginputkan itu source-nya kita, lamaran kita itu kita mau publish kemana aja. Jadi kita bisa tracking, entah itu di Twitter, Facebook, Instagram dan seterusnya lah, bisa kita buat di sini. Ya, oke. Udah, ini coba kita buat baru, berarti bisa langsung dibuat create di sini ataupun bisa lewat di configuration job position. Oke, sama. Ya, nanti di sini misalkan kita buat create, ya kita buat tentunya kita misalkan mau buat HRD manager misalkan. Ya, job description-nya menguasai semua hal tentang HRD. Oke, ini job description-nya nanti kan ini sebagai contoh ya, saya singkat, nanti teman-teman tetap sesuaikan dengan job description yang teman-teman sudah buat di tugas pendahuluan seperti itu. Terus di sini ada rekrutmen. Ya, rekrutmen itu departemennya apa? Ya, nanti tentukan departemennya apa. Misalkan di sini HRD ya berarti HRD. Job location, nah ini kan lokasinya di mana ya? Kalau CRM Peoplenes ini kan contoh nama perusahaannya. Ya, ini nanti bisa diatur sebenarnya, teman-teman bisa diatur seperti ini, nanti bisa dipilih bisa lokasinya mana dan seterusnya kayak gitu. Oke, kalau email alias ini ya untuk kayak emailnya tadi ya untuk rekrutmen misalkan HRD AB misalnya. Berapa jumlah karyawannya yang dibutuhkan ditulis di sini 1 misalkan ya. Terus di sini interview form itu kita bisa pilih dari apa yang sudah kita buat sebelumnya. Berarti kita pilih yang dari yang sudah saya buat tadi, interview form aja kayak gini. Kita bisa display dulu, misalkan kita mau cek ya, kayak gini kurang lebihnya berarti yang mau ditanyakan nanti. Oke. Hilang ya tadi ya. Oh enggak. Ini habis itu rekruternya siapa, yang PIC-nya berangkat jawabnya ini nanti siapa. Oke, kayak gini. Udah, habis ini berarti kita setting juga di menu go to website. Kita harus setting tampilan websitenya seperti apa. Ya, tampilannya nanti awalnya itu kayak gini, teman-teman, di website kita. Ini karena sudah saya atur ya di template-nya ya, nanti teman-teman pas membuat ini nanti akan diminta untuk mengatur template-nya juga. Oke, ya nanti di sini kan saya memang nggak rubah, nanti teman-teman bisa tentukan, bisa dikreasi masing-masing lah. Itu pun juga nanti jadi salah satu hal yang perlu teman-teman praktekkan juga di sini. Kalau mau diedit ya berarti di sini. Ini unpublish ya, karena memang tadi belum saya publish, jadi masih belum terpublish seperti itu. Kalau misalkan diaktifkan lewat sini juga bisa, ataupun saya mau edit di sini juga bisa. Ini misalkan saya edit, ya nanti diatur seperti apa yang mau diedit mana, nanti akan keluar bannernya dan macam-macamnya lah, macam-macamnya ada semua di sini. Oke, kayak gitu. Saya langsung aja ya, saya nggak terlalu banyak berubah di sini, nanti langsung bisa teman-teman coba aja. Ya saya langsung, misalkan saya sebagai orang yang mau mendaftar, saya apply now di sini. Ya nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya nanti namanya siapa. Misalkan ini salah pakai salah satu contoh ya, punya nama di teman-teman, salah satu teman kalian aja. Punyanya siapa ya? Misalkan punyanya Mbak Sinentia ya. Emailnya apa Mbak Sinentia? Masih di sini Mbak Sinentia?
Atau siapa? Boleh. Mas Aldo masih? Masih, Kak. Oh, masih ya. Mbak Sinentia emailnya apa? Mbak Sinentia? Emailnya Cinintia Pak. Sinentia dot Kita. Tia. Misalkan fontnya ya, fontnya saya apa awur aja deh misalkan ya kayak gitu. Introduksinya misalkan saya bisa apa saja misalkan. Ini contoh aja ya. Ya nanti diupload resume-nya apa. Ini itu saya upload contohnya aja kayak gini, saya submit. Oke. Ya, nanti akan munculnya juga seperti ini ya, terpublish. Oke, udah. Kita back lagi ke Odoo-nya tadi ke rekrutmen. Ya. Oke, ya seperti ini. Ya, HRD Manager application sudah masuk ya. Tadi punyanya Mbak Sinentia, saya klik coba aplikasinya. Ya, ini punyanya Mbak Sinentia masuk. Kita lihat sekarang. Ya, ini punyanya Mbak Sinentia, muncul semua di sini. Ya, bisa plus kurikulum vitae-nya juga sudah masuk. Ya, bisa kita edit sekarang. Itu bisa kita edit ya. Misalkan apa, ditambahkan apa dan seterusnya lah bisa di sini. Ya, misalkan habis itu kita agendakan untuk interview pertama ya. Saya pindah ke first interview. Ya, misalkan seperti itu, saya agendakan untuk meeting first interviewnya jam berapa. Saya klik meeting seperti ini. Ya, terus saya jadwalkan misalkan hari ini jam 11 misalkan. Oke, saya klik. Oke, saya back di sini ya. Ya, nanti akan pindah otomatis dari inisial ke first interview. Ya, kayak gitu. Bisa juga di sini langsung dibuat create employee ataupun di reviews ya. Kalau pastinya ya nanti kalau sudah selesai baru di create employee ya. Udah, habis itu coba kita edit lagi, sudah kita jadwalkan. Ya, ini otomatis nanti juga akan email. Kalau tadi sudah saya jadwalkan interview, ya nanti otomatis ini akan email ke emailnya Mbak Sinentia. Ya, nanti akan ter-email biasanya. Ya. Oke, kayak gitu sudah misalkan ya. Sudah pas interviewnya pun juga sudah bisa di start interview seperti itu. Ya, misalkan oh masih close, masih belum saya aktifkan. Oke, interviewnya berarti belum. Oke, habis ini kan udah ya, misalkan saya coba lihat dulu di menu awal di job application-nya. Ya, di sini bisa saya review interviewnya. Oke, seperti ini ataupun bisa saya edit. Bentar, kok nggak belum aktif ya? Ini save. Oke, misalkan ini saya publish dulu ya, saya publish. Terus kemudian interviewnya kenapa? Saya cek lagi. Interview. Bentar, saya cek lagi kok nggak aktif ya. Oke.
Coba ini seharusnya sudah aktif, saya save ya. Rekrutmen application ya. Seperti itu misalkan ya, nanti start survei karena tadi harus diaktifkan dulu ya di interview formnya ya. Habis diaktifkan kita baru bisa start surveinya apa ya. Di sini diisikan misalkan program studinya berarti administrasi bisnis, perguruan tingginya, oke, tahun lulusnya kapan bisa dipilih ya, misalkan ini. Oke, continue ya. Nanti kemampuan Anda apa, bisa apa saja, ini submit. Oke, udah kayak gini aja. Ini contohnya kalau misalkan sudah diisi ke review. Ini mau lihat sudah ngisinya apa saja. Terus saya back. Udah, kita bisa lihat hasil interviewnya seperti apa. Sudah terrecord ya di sini interviewnya tadi yang sudah ditulis keluar. Terus kita back lagi ya, misalkan seperti itu. Interview juga sudah dilakukan. Habis itu berarti apakah perlu di interview nanti ditemukan secara langsung, misalkan jika iya ya berarti silakan interview kayak gitu. Kalau misalkan enggak, sudah cukup ya berarti langsung dikontrak proposal ya. Ya ini misalkan di kontrak proposal ya, di sini statusnya sudah kontrak proposal, berarti nanti sama pembuatan kontrak ya. Di kemarin di modul employee ya nanti membuat kontrak juga untuk atas nama ini. Nanti kontraknya seperti apa, jika memang sudah kontraknya sudah dibuat baru kontrak sign, ini dipindah jadi kontrak sign seperti itu. Oke, kalau sudah kontrak sign berarti kan bisa dilanjutkan untuk pembuatan employee ya di kontraknya ini nanti bisa dilanjutkan lah ya, nanti prosesnya apa. Jadi seperti kemarin yang teman-teman sudah buat juga di sini. Untuk yang modul employee ya, mau buat kontrak, mau buat employee, itu sudah teman-teman coba sebenarnya di employee. Oke, saya kembali lagi di sana. Oke, kalau misalkan itu ya itu terakhir. Terus kalau misalkan reviews Pak, kalau misalkan di review ya bisa, misalkan di review seperti ini ya, ini reasonnya apa yang sudah kita buat. Oke, kalau membuat reason ini harus di configuration di reviews reason ya. Di sini teman-teman bisa buat create lagi, misalkan yang membuat reasonnya apa itu bisa ditambahkan apa dan seterusnya, itu bisa dibuat di sini kayak gitu. Oke, ini reasonnya, ini departemennya ya. Kalau departemen sama seperti yang modul sebelumnya ya, per departemennya, nama manajernya siapa, itu sama configurationnya. Kalau activity ini ya hanya kayak gini sih, nggak perlu diedit juga nggak apa-apa. Oke, tadi berarti habis itu ke job position lagi, terus saya ya ini saya hilangkan. Oke, sini di application. Ya, tadi kayak gitu. Kalau misalnya di review juga bisa ya, di review harus dipilih submit reasonnya apa. Udah, ini aja. Ini habis itu kayak kembalikan ke awal ya. Jadi sampai situ kita sudah dapat. Oh ya, saya lupa belum menambahkan yang ini source ya. Saya praktekkan yang ini source, yang link tracker ya. Link tracker itu kita mau lihat kita mau menambahkan sumbernya apa saja ya. Bisa teman-teman create, misalkan di sini adalah Facebook misalkan ya. Nanti Facebook URL parameternya pun akan otomatis berubah, dan yang
bisa teman-teman coba itu juga ini emailnya adalah di generate email. Oke. Ya, ini sudah generate email ya, nanti emailnya ini bisa dipastekan di Facebooknya ini lowongannya, nanti emailnya adalah lamarannya dikirim berdasarkan source-nya ini seperti itu, dan yang lain sebagainya bisa sama ditambahkan. Ya, di sini misalkan saya coba contohkan, saya klik di email ini, saya email ya, saya email, subjeknya adalah lamaran HRD manager misalkan ya, saya attach misalkan di sini ada dokumen yang mau saya attach, sama saya tarik aja. Oke, sudah saya send ya. Ya, saya send, saya tunggu, saya refresh, saya lihat. Udah, habis ini saya masuk ke job position lagi. Ya, sudah ada 2 application. Yang saya email tadi itu saya sudah masuk ya di atas nama saya. Oke, kayak gini emailnya, attachmentnya pun sudah ada ya, dan di sini source-nya pun sudah terupdate teman-teman ya, Facebook. Jadi konsepnya kalau misalkan kita buat source tadi itu alamat emailnya kan nanti dirubah ya, nanti emailnya sudah email ke sana nanti akan terrecord di sumbernya yang ada di sini, sumbernya Facebook, aplikasinya pun sudah ada, jadi nggak perlu repot-repot buka email ya, nanti akan otomatis tersubmit di aplikasinya. Oke. Kayak gitu aja teman-teman untuk yang modul rekrutmen ya, yang bisa saya simulasikan ke teman-teman semua. Karena tadi misalkan sudah ya kita rekrutmen, dan berarti kita sudah dapat orangnya, sudah di close, sudah tertutup, kayak gitu aja. Kalau preview interview sama kita mau lihat interviewnya aja. Oke, itu aja teman-teman kalau untuk yang modul rekrutmen yang bisa saya simulasikan ke teman-teman semua. Ya, nanti teman-teman tinggal simulasikan di tempatnya masing-masing sesuai dengan checksheet yang sudah saya siapkan. Checksheetnya sudah saya buat yang baru, jadi ada tambahan modul rekrutmen, sudah saya upload juga di El Nino. Nanti teman-teman bisa download di El Nino, di download modul yang baru, nanti akan ada tambahan modul rekrutmen. Di sana ada penjelasannya juga ya, sama, dan juga nanti apa yang perlu teman-teman praktekkan ada di sana. Kalau reporting sama sih, rekrutmen analisis ya sebenarnya tampilannya seperti ini. Intinya saya sudah meng-hire 4 orang, rekrutmen rate-nya 40%, sumber source-nya itu dari mana itu sudah ada semua di sini, ada yang email, website ya, belum terdefinisi, emailnya di mana itu ada 5, di sini ada totalnya apa aplikasinya. Oke, nanti terrecord semua ada di sini. Kalau ini pivotnya ya, pivot sama new application dari per divisi yang sudah saya rekrut itu ada berapa, ditolak ada berapa, new aplikasinya ada berapa. Udah. Itu kalau untuk reportingnya. Yang lainnya sudah semua. Oke. Kayak gitu teman-teman, saya stop share dulu. Ya, saya stop share. Adakah yang mau ditanyakan? Ya, udah, nanti bisa teman-teman aktifkan aja kameranya. Kita prakteknya udah selesai, saya simulasikan. Habis ini nanti saya seperti biasa ya, saya upload di pembelajaran, nanti teman-teman juga bisa lihat kelas lain juga ada BCD ya, BCD sudah saya upload juga di sana. Nanti C ini nanti terakhir yang saya upload juga